Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi bersama. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh konsultan PO dalam meningkatkan produktivitas organisasi dengan menyorot 4 hal. Di antaranya yang pertama, rancang bangun pekerjaan. Yang kedua, tim kerja yang mandiri. Yang ketiga, gugus kendali mutu. Yang keempat, mutu hidup kekaryaan. Yang A, rancang bangun pekerjaan. Pendekatan ini diajukan oleh Frederick W. Taylor yang dikenal dengan gerakan manajemen ilmiah. Dalam studi yang dilakukan pada tahun 1911 dikenal sebagai studi waktu dan gerak. Taylor menemukan bahwa rendahnya produktivitas para karyawan diakibatkan oleh banyak waktu pada jam kerja yang terbuang sebagai akibat gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Dengan adanya upaya merincikan pekerjaan terkecil dan sederhana serta diikuti dengan pelatihan, penggunaan waktu menjadi lebih efisien dan produktivitas karyawan semakin meningkat. Dalam rancang bangun pekerjaan dikenal dengan dua teori. Yang pertama, teori perkayaan pekerjaan, yaitu Frederick Herzberg harus memperhatikan dua segi, yaitu mutu pekerjaan dan manfaat atau imbalan yang diperoleh. Yang kedua, teori karakteristik pekerjaan, yaitu 5 dimensi pokok yang harus diperhatikan dalam peningkatan produktivitas dalam teori karakteristik pekerjaan. Yang pertama, keanekaragaman keterampilan. Yang kedua, identitas pekerjaan. Yang ketiga, pentingnya pekerjaan. Yang keempat, otonomi, dan yang kelima, umpan balik atau feedback. Yang B, tim kerja yang mandiri. Yang dimaksud dengan tim kerja yang mandiri ialah suatu kelompok yang diberi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara yang hendak mereka tempuh dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ciri-ciri tim kerja yang mandiri. Pertama, hierarki manajemen yang tidak terlalu berlapis-lapis. Kemudian, budaya organisasi didominasi oleh penangan egaliter. Kemudian, tim kerja melaksanakan tugas dengan batasan-batasan yang jelas. Yang keempat, mengupayakan keanggotaan dalam tim sekecil mungkin. Kelima, anggota tim mempunyai visi yang sama. Yang keenam, rasa kemitraan yang tinggi. 7, konfigurasi tim yang baik. 8, seluruh anggota tim mempunyai akses yang sama pada setiap informasi tim. Yang ke-9, ahli di bidangnya. Dan terakhir yang ke-10 yaitu pelatihan lintas fungsi. Yang C, gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu merupakan kelompok karyawan yang secara sukarela bertemu untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Pada mulanya di bidang produksi, fungsi dan kegunaan GKM. Yang pertama, penerapan atau pentradisian GKM di lingkungan perusahaan. IKM akan ikut mempercepat sosialisasi budaya produksi kompetitif melalui praktek nyata dalam kehidupan perusahaan sehari-hari sehingga hasilnya efektif. Yang kedua, apabila masyarakat GKM dapat diterapkan semakin meluas di kalangan IKM, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan dan pertumbuhan IKM, terutama oleh faktor pendorong knowledge based. Tujuan penerapan GKM. Yang pertama, peningkatan mutu dan nilai tambah. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan penurunan biaya. Yang ketiga, peningkatan kemampuan kerja. Yang keempat, peningkatan moral kerja. Yang kelima, peningkatan hubungan atasan dan bawahan. Yang keenam, peningkatan keterampilan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, peningkatan keputusan kerja, dan yang terakhir, pengembangan tim. Penerapan GKM. Pertama, penerapan GKM adalah kegiatan untuk mengaplikasikan konsep PMT pada perusahaan industri kecil melalui GKM dengan segala aktivitasnya. Yang B, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pada perusahaan yang termasuk kriteria industri kecil dan menengah untuk menerapkan GKM. Yang diutamakan industri subcontracting atau industri yang berorientasi ekspor. Yang C, hasil yang ingin dicapai dengan kegiatan ini ialah terbentuknya GKM pada perusahaan industri kecil, terutama pada perusahaan yang memproduksi komoditi prioritas. Yang D, materi penerapan dititik beratkan pada penerapan konsep PMT melalui kelompok GKM. Yang E, kelompok sasaran dalam kegiatan ini adalah para karyawan atau tenaga kerja perusahaan yang bersangkutan. Yang D, mutu hidup kekaryaan. Mutu hidup kekaryaan satu bentuk filsafat yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia khususnya. KWL tidak hanya terbatas pada isi sesuatu pekerjaan, tetapi memanusiakan lingkungan kerja dengan mengakui dan menghargai harkat dan martabat manusia. Menurut Sagian pada tahun 2004, konsep Quality of Work Life atau QWL terdiri dari 8 faktor penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu kekaryaan, yaitu
Pertama, imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya harus memungkinkan penerimaannya memuaskan berbagai kebutuhan sesuai dengan standar hidup karyawan dan sesuai pula dengan standar pengupahan dan pengajian yang berlaku di pasaran kerja. Kedua, kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman di mana pekerja dan lingkungan kerja yang menjamin bahwa pekerja terlindungi dari bahaya kecelakaan. Segi penting dari kondisi demikian ialah jam kerja yang memperhitungkan bahwa daya tahan manusia ada batasnya. Kemudian kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan, artinya pekerjaan harus disesuaikan memungkinkan penggunaan aneka keterampilan. Terdapat otonomi, pengendalian atau pengawasan yang tidak ketat karena manajemen memandang bahwa bawahannya terdiri dari orang-orang yang sudah matang. Tersedia informasi yang relevan dan kesempatan menetapkan rencana kerja sendiri, termasuk jadwal, mutu, dan cara pemecahan masalah. Kemudian kekaryaan seorang terdapat kemungkinan berkembang dalam kemampuan kerja yang tersedia, kesempatan menggunakan keterampilan dan pengetahuan baru yang dimiliki. Di samping itu, dengan menyadari bahwa perubahan pasti terjadi masa depan, ada jaminan bahwa pekerjaan dan penghasilan seseorang tidak akan hilang. Kemudian tersedia kesempatan meneliti karier secara teratur. Suasana keterbukaan ditumbuhkan dan dipelihara dan terdapat iklim saling mendukung di antara karyawan. Kemudian ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif dalam organisasi. Tidak ada pihak yang campur tangan dalam urusan pribadi seseorang. Para karyawan diberikan kebebasan bicara dan menyatakan pendapat semua orang dalam. Dengan bekerja pada suatu organisasi, maka seseorang akan menyerahkan tenaga dan waktunya kepada penggunanya. Untuk itu ia menerima imbalan. Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan menjadi karyawan pada suatu organisasi sehingga tidak boleh lagi melakukan kegiatan lain. Kemudian setiap karyawan dibina agar memiliki persepsi yang tepat tentang berbagai aspek sosial kehidupan organisasional, seperti tanggung jawab sosial perusahaan, pelestarian lingkungan, pembuangan limbah industri dan limbah domestik, dan pemasaran yang jujur. Sekian hasil presentasi dari saya, terkurang dan terlebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.